Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Dayanti dari kelas 2M dengan NPM 24260102110. Saya mahasiswi dari program studi S1 Ilmu Keperawatan di Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan dengan dosen pengampu Bunda Nurse Feliza Pauline S. Kepman. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu PHBS di lingkungan sekolah. Apa itu PHBS di lingkungan sekolah? Jadi, PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Artinya, semua warga sekolah, mulai dari siswa, siswi, guru, sampai staf selalu membiasakan diri hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Gampangnya, PHBS itu kebiasaan baik yang bikin sekolah jadi tempat yang bersih, sehat, dan nyaman buat belajar. Tahukah kalian apa aja sih tujuan dari PHBS di sekolah? Jadi, tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan. PHBS bikin guru, siswa, dan semua yang ada di sekolah jadi lebih sehat, jauh dari penyakit. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat itu enak banget buat belajar, nggak sumpek, nggak bau, dan kelihatan rapi. Dan yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit. PHBS bisa mencegah penyebaran penyakit kayak flu, diare, atau demam berdarah menyebar di sekolah. Ada beberapa perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah yang dapat diterapkan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu contoh sederhana tapi sangat penting dari PHBS di sekolah. Meskipun kelihatannya sepele, kebiasaan ini sangat efektif untuk mencegah penyebaran kuman, virus, dan penyakit menular seperti diare, flu, bahkan cacingan. Kapan kita harus mencuci tangan? Jadi, kita harus cuci tangan itu sebelum makan, setelah dari toilet, setelah bermain atau berolahraga, setelah memegang sampah atau benda kotor, setelah bersin, batu, atau mengusap hidung. Dan yang kedua, mengonsumsi jajanan yang sehat dan bersih. Pilih jajanan yang sehat, bersih, dan bergizi di kantin sekolah. Lebih bagus lagi kalau bawa bekal sendiri dari rumah. Hindari makanan yang tampak kotor atau tidak higienis karena bisa menyebabkan keracunan makanan atau diare. Dan yang ketiga, mencegah sarang nyamuk. Sekolah harus bebas dari genangan air di pot bunga, kaleng bekas, atau saluran air. Genangan air bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes, penyebab DBD. Dan yang keempat, rajin ikut senam atau olahraga. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah dengan teratur dan terukur. Kegiatan ini penting untuk menjaga kebugaran tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, dan bikin kita jadi lebih semangat belajar. Dan yang kelima, buang sampah di tempatnya. Setiap orang di sekolah harus membuang sampah pada tempatnya, baik itu sampah organik maupun anorganik. Dengan begitu, lingkungan sekolah jadi bersih, tidak bau, dan bebas dari serangga atau tikus. Dan yang keenam, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Tujuannya apa? Jadi, tujuannya yang pertama, mengetahui pertumbuhan siswa. Dengan rutin menimbang dan mengukur tinggi badan, kita bisa tahu apakah pertumbuhan tubuh normal atau tidak sesuai usia. Dan yang kedua, mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kalau berat badan terlalu rendah atau tinggi, atau pertumbuhan terhambat, bisa segera dicek dan dicegah sebelum jadi masalah serius. Dan yang ketiga, membantu menjaga pola hidup sehat. Siswa jadi sadar pentingnya makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup agar berat dan tinggi tetap ideal. Dan yang ketujuh, tidak merokok di area sekolah. Sekolah harus jadi area bebas rokok. Merokok tidak hanya dilarang untuk siswa, tapi juga guru dan tamu. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan dan bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Dan yang kedelapan, menggunakan jamban yang bersih dan di sekolah. Apa maksudnya? Menggunakan jamban yang bersih artinya setiap warga sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai staf, menggunakan toilet sekolah dengan cara yang benar, bersih, dan tidak jorok. Ini adalah bagian dari PHBS yang sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kenyamanan bersama. Demikian pemaparan dari saya mengenai PHBS di lingkungan sekolah. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya hidup bersih dan sehat khususnya di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.